Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, dari radio ini, kami ada program hari ini yaitu Dufan, Dunia Firman. Di mana dalam Dunia Firman ini kami membahas tentang firman Tuhan dan apa kaitannya dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita maupun yang sedang terjadi hari ini, dan ada berkat tuntunan apa yang ada di dalam firman Tuhan itu melalui dunia firman ini. Ya, bila nanti God's Beloved ada pertanyaan bisa WhatsApp ke nomor 081-333-720.000. Sekali lagi 081-333-720.000, atau dapat komen di YouTube, nanti akan ditayangkan, yaitu YouTube Suara Sangkakala Malang, atau Instagram @suara_sangkakala Malang, Facebook Sangkakala Malang, atau TikTok Suara Sangkakala Malang. Baik, warga surga yang dicintai Tuhan, God's Beloved, tentang berkat daripada kenaikan Tuhan Yesus. Ada peristiwa di dalam yang dalam Bible kita tercatat tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tentang kenaikan Tuhan Yesus ini, ketika Yesus naik ke surga, para murid-muridnya sedang berkumpul, dan kemudian mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dalam Indonesian Modern Bible, di sana dikatakan begini. Ketika berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang? Iya. Jadi ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, murid Yesus bertanya, akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang? Ada sebuah pertanyaan yang merupakan tanda tanya besar bagi murid-murid Tuhan Yesus, bahkan bagi bangsa Israel pada umumnya, dan itu sampai today, sampai hari ini. Pertanyaan ini tidak hanya ditanyakan ketika Yesus naik ke surga, tapi sampai hari ini pun sedang dipertanyakan, sedang dinantikan. Kenapa? Sebab Tuhan janji kepada nenek moyang mereka, Abraham, bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan akan mendirikan sebuah kerajaan bagi bangsa Israel di bumi, dan akan ada raja yang berkuasa dan memerintah bagi mereka. Jadi pertanyaan ini sebetulnya sampai hari ini Tuhan belum menjawabnya, karena kerajaan bagi Israel belum established di bumi. Nah, ini bagi bangsa Israel. Lalu kaitannya dengan kita apa? Nah, ketika keselamatan jatuh kepada bangsa-bangsa, masa telah berubah, dispensasi telah berubah. Apa itu dispensasi? Dispensasi adalah apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan kepada umat manusia di setiap masa. Ada timeline Tuhan. Nah, cara Tuhan memperlakukan manusia, oikonomia, dispensasi. Nah, ketika masa dispensasi berubah hari ini, yaitu masa dispensasi anugerah, di mana dimulai ketika Tuhan Yesus menyelamatkan Saulus kemudian menjadi Rasul Paulus, masa telah berubah. Dan itu sampai hari ini masanya, yaitu masa dispensasi anugerah, atau masa anugerah di bawah bagaimana Tuhan, di bawah cara Tuhan memperlakukan manusia secara grace and truth. Nah, pada hari ini, saudara, dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dikatakan, Dia, yaitu Bapa, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, ternyata pada hari ini bukan secara fisik. Ketika Tuhan janji kepada nenek moyang Israel bahwa Israel akan Tuhan sediakan kerajaan bagi mereka khusus di bumi, dengan raja yang memerintah, tentunya raja itu adalah
Tuhan Yesus Kristus sendiri akan menjadi raja dan memerintah mereka, dan tentunya juga dengan seluruh bangsa di dunia. Nah, itu belum terjadi. Kerajaan secara fisik, visible, nampak di bumi, belum nampak. Maka dari itu bangsa Israel sampai hari ini masih menantikan janji Tuhan akan memulihkan tanah perjanjian, tanah Israel. Tuhan akan memerintah mereka. Namun pada hari ini, pada masa anugerah sekarang ini, Tuhan berkata kepada kita, anak-anak Tuhan, bahwa Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Hari ini, spiritual, secara roh, di dalam Kristus Yesus, kita orang percaya, orang Kristen itu telah berada di dalam kerajaan putranya Yesus Kristus. Ini adalah sebuah pertanyaan ketika Yesus naik ke surga bagi Israel. Tanya, kapankah atau akankah engkau mendirikan kerajaan bagi Israel sekarang? Tapi Yesus menjawab di ayat yang ke-7 Kisah Rasul. Pertama, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri. Yesus berkata bahwa bukan hakmu untuk mengetahui, tapi biar Bapa. Jadi tunggu waktu Tuhan. Nah, ketika kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah pertanyaan bagi Israel, hari ini bagi orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, Yesus memberikan sebuah jawaban bahwa kerajaan Yesus Kristus, kerajaan putranya, hari ini saya dan saudara sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus yang telah mati dikubur dan bangkit mati ganti dosa kita. Kita yang percaya Yesus secara roh di dalam Kristus, Dia telah memindahkan kita. Dan kita telah masuk dibawa oleh anugerah, bukan karena perbuatan kita, berada dalam kerajaan Yesus Kristus, yaitu spiritually, di dalam roh. Ini tidak bisa dinilai secara jasmani. Oh, aku masih di Indonesia. Oh, aku masih di Amerika. Aku masih ada di... Saudara berada di negara mana sekarang? Ada berada di mana? Kita di bumi, bukan secara fisik, tetapi di dalam Kristus secara roh. Karena bagi kita hari ini, kita dalam Kristus, berada dalam kerajaannya, spiritually. Dan di dalam Kristus kita dilayakkan masuk di sana. Ayat yang ke-14, Kolose 1. Di dalam Kristus, setelah kita dipindahkan dalam kerajaan putranya yang terkasih, dalam Kristus kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Kita orang yang setelah dibenarkan, dosa kita telah dihapus, maka dari itu kita layak masuk dalam kerajaannya. Hari ini posisi saya dan saudara adalah in Christ. Ini adalah the blessing of His ascension, berkat daripada kenaikan Tuhan Yesus, yaitu kita telah berada dalam kerajaan putranya Yesus Kristus. Kembali lagi di 107,9 Suara Sangakala, The Voice of Restoration. Inilah Voice of Restoration, suara daripada pemulihan melalui dunia firman, melalui Dufan ini. Nah, yaitu restoration secara pengenalan akan Tuhan Yesus dan pengenalan akan firman Tuhan, di mana temanya adalah The Blessing of His Ascension, atau berkat dari kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, janji secara fisik kepada Israel kerajaannya belum terpenuhi. Jadi ketika murid-muridnya bertanya pada waktu Yesus naik ke surga dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, akankah engkau mendirikan kerajaan bagi Israel? Itu belum, tetapi pasti terjadi. Namun pada hari ini di masa anugerah ini, ketika Yesus secara fisik telah naik dan duduk di surga, pada hari ini tuh ternyata Tuhan memberikan berkat tersendiri bagi kita, yaitu kita orang percaya di masa anugerah ini, di mana kita telah dipindahkan dan kita telah masuk dalam kerajaan putranya yang terkasih Yesus Kristus, yaitu in Christ. Posisi saya dan saudara hari ini in Christ, di dalam Kristus. Nah, posisi in Christ ini adalah posisi yang luar biasa sebetulnya, di mana hari ini, misalnya nih, saudara hari ini, nah ini terapannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita berada di dalam negara Indonesia.
in Indonesia. Tentunya sebagai warga negara Indonesia, saudara berada dalam negara Indonesia, saudara dalam perlindungan negara Indonesia. Saudara berada di dalam covering pemerintah dan dalam program-program pemerintah negara Indonesia. Karena kita in Indonesia, dalam negara Indonesia. Nah, saudara berada di negara mana? Saudara ada di dalam covering perlindungan dan ada fasilitas-fasilitas dari negara itu karena saudara ada dalam situ. Hari ini saya dan saudara di dalam Yesus, orang percaya kepada Tuhan, itu berada di dalam Kristus, in Christ, di dalam kerajaannya secara spiritual. Hari ini, ketika kita dalam kerajaannya Yesus Kristus, kita memiliki penebusan dosa oleh darahnya, yaitu penghapusan dosa. Kita di mata Tuhan bukan orang berdosa. Di mata manusia kita orang berdosa. Karena manusia belum begitu mengenal tentang Tuhan. Saya ajak saudara untuk mengenal firman Tuhan ini. Darah Yesus melakukan penghapusan dosa ketika tercurah darahnya di atas kayu salib. Hari ini di dalam Kristus, in Christ, kekudusan Tuhan melingkupi kita. Kekudusan itu menuntun kita untuk supaya kita tidak bebas berbuat dosa dan tidak bebas melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tetapi dituntun Tuhan untuk kita bebas berbuat kebenaran. Karena hari ini kita di dalam Yesus, itu adalah kita ini hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Hamba kebenaran, maka kita ini adalah sebagai penurut-penurut akan kebenaran. Kalau hamba dosa itu penurut-penurut dosa, suka berbuat dosa, mudah berbuat dosa. Tapi kita sebagai hamba kebenaran, kita dituntun Tuhan untuk kita mudah berbuat kebenaran, suka berbuat kebenaran, bisa berbuat dosa, bisa kita jalan aja bisa keceklong, kita bisa terjatuh. Tetapi kita punya kekuatan untuk bangkit dan kita mulai berhati-hati untuk tidak jatuh lagi, bukan? Kalau orang jalan kemudian dia jatuh, apakah kemudian dia suka cari lubang lagi agar aku jatuh? Kan enggak, saudara. Dia pasti orang yang kurang satu strip, bukan? Ya toh. Tetapi kita anak Tuhan pasti nanti berhikmat, aku gak mau jatuh lagi. Itulah hamba kebenaran. Kenaikan Yesus ke surga memberikan berkat kepada kita. Kita hari ini itu under grace, in Christ. Berkat ini membuat kita di dalam Kristus, hidup di dalam kerajaan putranya terkasih Yesus Kristus. Tuhan menuntun kita untuk hidup ini berhati-hati terhadap adanya lubang-lubang yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sehingga kita sebagai hamba kebenaran, kita menyukai berbuat kebenaran. Kita menyukai akan ibadah, menyukai akan membaca firman, menyukai akan berbuat baik kepada orang lain. Walaupun mungkin kita dijahati orang, kita lebih mudah untuk mengasihi, mengampuni orang lain. Bukan kita mudah untuk dendam, iri. Kita bisa iri karena mungkin kita belum mendapatkan apa yang kita doakan, harapkan, apa yang kita sedang impi-impikan. Tetapi Tuhan itu baik. Ketika kita mengalami iri hati, kita bisa iri, bisa. Tapi sebagai hamba kebenaran, Tuhan akan menuntun kita, memberi harapan, diberikan pencerahan. Oh ya, kalau orang itu diberkati, aku juga diberkati. Ini adalah the blessing of his ascension. Dia naik ke surga membawa berkat. Bagi Israel, kerajaan itu sedang dinantikan secara fisik akan berdiri di Israel di sana. Tapi hari ini kita di dalam roh, kita telah berada di dalam kerajaan putranya, Yesus Kristus. Dan dalam kerajaan putranya, di situ tersedia banyak pengharapan. Ingat, ketika Yesus bangkit dari kematian, karena Yesus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Lihat, kebangkitannya. Kemudian dia naik ke surga, membawa berkat. Iman saudara itu tidak sia-sia. Manusia di dunia ini yang jatuh tak berdaya, dia susah untuk membangkitkan dirinya. Karena apa? Dosa menarik untuk dia jatuh. Tetapi di dalam Kristus, engkau diberi kuasa untuk bangkit. Adakah hari-hari ini yang saudara merasa gagal? Engkau merasa tidak punya pengharapan karena sakitmu yang gak sembuh. Engkau yang tidak punya pengharapan karena engkau memiliki satu hal yang masalahmu begitu besar. Engkau memikirkan kebutuhan sehari-hari. Kemudian kebutuhanmu itu membuat engkau mikir, Tuhan bagaimana nutup utang? Tuhan bagaimana ini untuk kebutuhan anak-anakku sekolah? Tuhan bagaimana untuk kebutuhan rumah tangga? Tuhan ini aku harus bayar ini. Hey,
imanmu kepada Yesus tidak sia-sia. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Roh Kudus hari ini tinggal dalam diri saya, dalam diri saudara. Itu ada kuasa yang bekerja dalam diri saya, dalam diri saudara, untuk membuat engkau tetap bisa berharap. Karena engkau punya pengharapan, engkau punya iman kepada Yesus, dan engkau punya keyakinan bahwa Yesus mengasihimu. Warga surga, God's beloved. Saudara, fallen man, orang yang telah jatuh dalam dosa, dia yang di luar Kristus, dia tidak berdaya untuk memerintah dirinya karena ada kuasa roh jahat, roh setan yang mempengaruhi dirinya. Tetapi kita, kabar baiknya hari ini, firman Tuhan tadi katakan di Kolose 1:13, dia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan putranya. Hari ini kita tidak berada under the power of the devil of this world. Kita tidak berada di bawah kuasa kegelapan dunia ini, tetapi kita di bawah kuasa kasih Kristus Yesus. We are in Christ. We are in the kingdom of His beloved Son. Kita berada dalam kerajaan putra yang terkasih. Maka dari itu saya beritahu, kuasa kegelapan, kuasa kerajaan iblis tidak berkuasa atas saudara, tetapi yang berkuasa adalah kuasa Yesus Kristus. Kalau kuasa Tuhan menuntun saudara, Tuhan memberimu kuasa untuk engkau alami mujizat, kesembuhan, tuntunan Tuhan. Masa depanmu diberkati dalam Yesus. The blessing of His ascension, berkat daripada kenaikan Yesus ke surga adalah Dia memberimu kuasa untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan memberimu tuntunan untuk engkau terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menuntunmu untuk menerima mujizat. Disembuhkan kau yang sakit, diberi kekuatan kau yang lemah, diberikan jalan kau yang alami jalan buntu, dan diberikan kemampuan untuk bangkit bagi engkau yang sedang tak berdaya dan lemah. Itulah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Dia tidak meninggalkan sendiri. Dia memberikan legacy, yaitu rohnya tinggal dalam kita. Dia memberikan legacy, yaitu kuasanya menyertai kita. Dia memberikan legacy, yaitu ada nama Yesus yang berkuasa yang diberikan kepada saya dan saudara untuk kita berjalan dalam nama Yesus. Saudara berkati. Yeshua Mashiach bless you.